Kedengeran nggak? Kedengeran? Ini nggak ada suara kayak recording gitu ya? Recording Ada tadi. progress. Tadi Oh, record beneran? Mhm. Oke, berarti ini udah di-record ya? Udah. Oke. Oke, welcome to my YouTube channel. Yeay, akhirnya kita bertemu lagi. Halo. Halo, gimana kabarnya semuanya? Masih sehat, masih hidup. Sehat hidup. Masih sehat, Bernafas. masih hidup. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin saya udah pernah, jangan pakai saya kali ya, pakai aku aja ya. Jadi aku udah pernah share video bersama anak-anak ini, bersama teman-teman saya di sini, teman-temanku di sini. Ada Bella Dini Lovely, ada Trivosa, si Mamora. Halo. Jadi mungkin teman-teman di sana masih ingat kita pernah bikin video di mana sih? Di Taman Bunga ya waktu itu ya, lupa. Taman Bunga Nusantara. Iya, di Taman Bunga Nusantara. Dan kita share pengalaman kita mendapatkan beasiswa Fulbright gitu. Nah, untuk sekarang karena mereka sudah di sini udah hampir 1 tahun dan pastinya udah banyak banget pengalaman. Nah, sekarang aku pengen denger nih cerita kalian gimana sih pas mungkin harus perkenalan dulu gak sih? Harus perkenalan, udah kan ya, udah perkenalan ya? Jadi udah tinggal Kak Budi kasih link aja, nih nonton di sini gitu. Oh iya, betul. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi video kita yang sebelumnya, nanti saya akan kasih link gitu. Oke. Iya. Good. Oke, jadi untuk video kali ini teman-teman saya ini mau cerita tentang pengalaman studinya selama 1 tahun. Gimana sih ups and downs-nya, kemudian apa aja yang sudah dipelajari di sini, kemudian mungkin ada kayak perubahan ketika pertama kali datang ke sini sama sekarang gitu, selama 1 tahun ini ada progres atau enggak. Jadi itu aja sih sebetulnya untuk video kali ini. Nah, mungkin yang pertama pengen tahu nih kayak cerita kalian tentang pengalaman pertama datang ke US. Jadi pas waktu dulu tuh kan aku dulu pertama datang, kemudian siapa dulu sih habis itu? Masih ingat ya? Iin baru. Oh, Iin dulu ya. Iin dulu, habis Iin baru Dini. Terus nah, gimana nih pengalaman pertama datang ke US? Senang Dulu paling lama. Gua pengalaman datang ke US senior. Kenapa? Senior datang ke US. Iya. Beda berapa? Ini sejujurnya ini pengalaman pertama gue sih datang ke US. Pengalaman pertama juga ke luar negeri sejujurnya. Jadi sebelumnya kayak meskipun ya bisa sih sebetulnya kalau mau ke luar negeri kan kita kan deketan ya sama Singapura, sama Malaysia, ada beberapa negara gitu kan ya. Dan tiketnya pun nggak terlalu mahal, tapi gue sih waktu dulu kayak janji ke diri gue sendiri nggak mau ke luar negeri sebelum gue studi gitu. Jadi pengalaman pertama merasakan tinggal di luar negeri adalah ketika studi gitu. Jadi nggak tahu habis ini kalau udah lulus nanti mungkin mau main kemana-mana ya terserah gitu ya gitu. Jadi senang banget, pertama pasti senang, terus ngelihat sesuatu yang baru kayak bangunan-bangunan di sini yang di Indonesia nggak nemuin gitu. Di Indonesia di sini kayak gini kayak gini. Dan cuacanya waktu itu pas datang kita kan winter ya, pas winter lagi pas dingin-dinginnya. Terus itu sih pengalaman. Sekarang juga winter. Iya, sekarang juga winter. Udah winter lagi. udah mau winter lagi. Nah itu sih pengalaman, kalau gue sih kayak gitu pengalaman pertamanya. Gimana nih kalau kalian? Kalau aku pas pertama kali datang ke sini, aku nyampe di RDU, Raleigh Durham Airport. Terus di sana tuh emang lagi winter ya. Tibanya tanggal 13 Januari di Raleigh, North Carolina. Itu dingin banget pas turun dari pesawat, terus nyampe ke di airportnya sampai menggigil gigi
Gitu saking dinginnya, terus angin kencang Udah bertiup. siap-siap belum sih kayak waktu dulu tuh kayak beli jaket lah, tuh bawa-bawa Ya, jaket tebel, tapi tapi shock juga. terus gimana kalau sekarang kan winter juga kalau Kemarin dibandingin maksudnya kan ya sama yang pertama kali datang sama sekarang kayaknya apa? sekarang Desember kan masih bulan Desember kan. Kayaknya belum terlalu dingin deh. Belum Januari dingin banget. dingin Oh, banget. oke. Nanti mungkin apalagi North Carolina itu nggak terlalu yang karena di bagian South Amerika jadi Oh, iya. agak bawah jadi nggak terlalu sedingin yang North Amerika kan. Terus senang juga ngelihat di sini pemandangan dan gedung-gedungnya berasa masuk film. Iya Kalau betul. apalagi film-film horor kan suka ada kayak bangunan-bangunan lingkungan atau kayak pemukiman orang warga Amerika. Di sini Iya. benar-benar lihat bangunan-bangunan Halamannya luas gitu ya. Iya. halamannya luas banget. Terus rumah-rumahnya bagus banget. Suka banget sih stylenya Iya. dan sama kan stylenya bagus Iya. gitu. Jadi kalau di Indo kan orang mau bangun terserah, mau gimana warnanya terserah, jadi nggak terlalu sama. Kalau di sini tuh entah kenapa warnanya selalu cantik dan kayak melengkapi satu sama lain gak sih dalam satu. Iya. Mereka tuh kayak dipikirin gitu bangunan-bangunan di sini tuh kayak cantik-cantik. Contohnya kayak tempatku di sini kan tempat aku ngekos sama orang Amerika tuh. Jadi mereka tuh kayak nata baik-baik gitu, kayak posisi-posisi barang-barangnya tuh harus kayak gini gitu. Jadi harus dijaga kebersihannya, mereka disiplin banget lah pokoknya. Dan biar kelihatan Disesuaiin sama misalnya lagi sekarang mau Christmas, jadi yang ditaruh apa? Iya benar-benar. Kemarin Thanksgiving Iya, yang Thanksgiving, ditaruh apa? terus Halloween apa lagi Seru gitu. banget. Iya benar-benar. Terus gimana kalau Dini? Aku datangnya yang paling terakhir di antara kita bertiga. Ya benar. Budi itu minggu pertama Januari, Iin minggu kedua ya. Aku minggu ketiga. Aku datang sendiri ke sini, nggak ada yang jemput karena waktu itu lagi pada COVID. Oh iya benar. Nggak pada ada yang berani mau ngejemput. Hmm. Ya hancur sih badan 32 jam Iya, transit 4 kali tuh. Iya, Benar-benar jalan tuh udah kayak zombie transit gitu 4 kali tuh. ya? Kenapa? Transitnya 4 kali. Total gua dari Pekanbaru kan 4. Oh iya benar dari Pekanbaru Jakarta. Gua Pekanbaru Jakarta. Di Amerikanya 2 kali kan? Iya benar. Nyampe itu kalau aku sih kebetulan bukan pertama kali ke luar negeri dan ini bukan winter pertama, ini winter ketiga. Jadi dan kebetulan akunya kuat dingin, jadi nggak masalah sih pas kesini. Cuma badan hancur tuh nggak pernah rasa badan secapek itu, nggak pernah. Itu nggak sampai sekarang nggak bisa diungkapkan kata-kata capeknya hari itu nyampe Amerika tuh. Dan tidur tuh enak banget, nggak tahu kenapa nyampe sini. Oh beneran kayak, bisa tidur langsung. Nyampe. Aku kayaknya nggak bisa tidur ya. Bisa kayak, tidur kan? Karena jet lag banget kan. Pas sampai sini tuh kayak jet lag. Jadi kayak. Gue nyampe besoknya kuliah. Pagi. Oh iya benar. Aku belum kuliah sih, kayak 2 apa 3 hari baru kuliah. Tapi nggak sanggup Kak, soalnya jet lag kan beda 12 jam. Jadi yang di sana malam, di sini siang, di sini siang. Betul. Pusing banget kepala, maksain diri supaya tetap bangun pas yang siang-siang di sini gitu. Jet lagnya agak parah sih waktu itu, ingat. Iya, berapa hari masih kayak keliangan. Iya bener. Aku juga pertama kali jet lag gak bisa tidur, kayak bangunnya biasa kan bangun pagi kan jam 5, ini kok bisa bangun jam 11, jam 12. Benar. Agak aneh sih sebetulnya, tapi lama-kelamaan sih udah seminggu 2 minggu udah nggak ngerasain jet lag lagi. Nah itu ya, jadi pengalaman pertama kita datang ke US gitu. Nah habis itu kuliah. Nah hari pertama kuliah sekarang. Jadi gimana perasaannya waktu pas pertama kali kuliah? Pasti punya cerita ya masing-masing, kayak gimana tuh orang-orangnya kayak gimana, karena kita kan waktu dulu Zoom ya, nge-Zoom dulu kan. Semester 1 nge-Zoom. Iya, semester 1 nge-Zoom. Kedua udah enggak. Iya, terus kayak pertama kali nggak tahu sih, kalau gue sih kayak pertama kali ketemu
orang-orang internasional gitu kan jadinya kan agak malu-malu gimana gitu. Jadi kalau kalian gimana? Siapa Iya, dulu? Dini dulu atau Ian dulu? Ya puji Tuhan ya aku udah lupa. Kalau online, aku ngambil 3 kuliah waktu semester 1 dan 3 itu online. Jadi emang waktu itu kan awal tahun 2021 ya. Kita lagi menggila banget kan di Amerika ini. Jadi udah online terus kasihan juga aku ngeliat dosennya itu sendiri ngomong di ruangan kosong. Kasian banget sumpah. Jadi ya pengalamannya sangat tidak menyenangkan ya sebenarnya, tapi bersyukur juga karena bisa belajar gitu. Akhirnya bisa belajar, bisa US gitu, syukur sih. Tapi mereka maksudnya lebih kalau dibandingin kayak kan sekarang kan in person ya. In person apa namanya kayak lebih efektif mana sih in person apa nge-Zoom waktu kalau kalian in person? In person jauh. Ya. Oh gitu ya. Kalau kenapa bisa diskusi. Karena kalau dari guanya sih pribadi sama juga beberapa teman, kita tuh kan ada orang yang karakternya malu gitu loh, mau kontribusi di kelas. Apalagi kalau online harus bikin berebutan atau kayak ngeliatin muka di screen itu tuh kan kayak minder lah, malu lah, insecure lah gitu. Ya, tapi kalau in person tuh kayak ngeliat teman-teman pada rajin kontribusi, entah nanya, entah memberi pendapat, kita juga kayak gue juga mau lah. Jadi kayak kayak kepacunya tuh lebih gimana gitu kalau lagi in person. Aku yang Budi lah yang udah temenan kita dari S1 bukan tipe yang ini deh kontribusi di kelas. Cuma udah di sini in person semester 2 pertemuan pertama aja aku tuh udah berani ngomong, cuman karena orang-orang kok pada ini ya, pada semangat, pada positif gitu auranya, pada ya udah aku juga deh nggak apa-apa nyoba deh gitu. Dibanding online. Oke. Lu gitu nggak, Bud? Nggak juga sih sebetulnya kalau gue. Beda ya? Jadi gue tuh kan kampusnya kampus cabang ya, jadi labnya itu kan lab profesor gue ada di kampus cabang, jadinya mau nggak mau gue harus kuliah di kampus bukan di kampus utama, sedangkan dosen-dosennya itu ada di kampus utama. Jadi ini nggak enak sih sebetulnya, sama aja kalau mau yang mau Zoom ataupun in person. Malah lebih baik kalau gue sih lebih baik Zoom, karena kalau di tempat gue kayak kita datang ke kelas terus kayak si dosennya di tempat lain gitu. Jadi kita cuma ngelihat monitor aja gitu. Jadi cuma ngelihat monitor dan soundnya tuh nggak bagus. Mendingan pakai headset, terus ngedengerin, terus lebih enak gitu. Karena lunya di kampus cabang itu ya. Iya gitu. Dan terlalu jauh kalau mau. Kita kayak cuma ngeliatin, misalnya di sini ada kelas nih, ya kita ngeliatin tuh ada orang kelas, ada orang duduk, di situ ada dosennya gitu. Jadi ngelihat dosennya juga kecil gitu. Jadi enggak banget lah. Lu kayak nontonin CCTV di ruang kelas gitu kan. Iya betul. Sih. Iya betul. enak. Makanya nggak enak banget sih. Tapi beruntungnya ada beberapa mata kuliah yang ada dosennya di situ gitu. Jadi contohnya mata kuliah advisor kayak enak sih ada di situ. Memang kalau di compare sama in person sama Zoom, emang enakan in person, lebih jelas. Itu emang kalau gue pribadi sih sama lebih jelas gitu. Nah itu ya pengalaman pertama kuliah. Terus ada hal yang menarik gak sih yang kalian pengen ceritain tentang selama kuliah gitu? Maksudnya kayak gimana sih kuliah di US tuh gitu. Jadi betul gak sih sehoror itu kuliah di US? Gimana? Kak Bella dulu deh. Ya. Horor gak sih? Gua. Oke, ini pas kita awal-awal ya, masih awal-awal gitu kayak di semester 1. Jujur, ini dibandingin ke semester 2 gitu. Gua kasusnya yang tidak seharusnya ditiru ya, jangan kayak si Budi sama Iin yang sukses sejak semester pertama, salut. Gua yang ya walaupun ada kesulitan ABC, cuman memang kurang lah usaha waktu semester 1. Jadi berat, kaget,
Dan kagetnya itu telat. Kagetnya itu pas udah kelar satu ujian. Jadi kan kita beda-beda tuh per profesor sama dengan Budi Mai juga. Mungkin ada yang satu mata kuliah ujiannya bisa 3, bisa 4, bisa 2, ada mungkin nggak ada ujian. Jadi kayak cuman proyek besar gitu. Kalau gua kasusnya, gua baru nyadar, oh gua harus lebih rajin. Pas udah ujian pertama, nilai gua tuh udah jauh banget di bawah, kayak ini nggak terselamatkan. Jadi gua itu pas udah nyadar, mikirnya oke, gua bukan target A lagi. Yang penting gua lulus aja ini mata kuliah. Yang penting nggak C, udah tuh mikirnya gitu. Bener. Terus? Karena kalau di sini C kan nggak lulus. Jadi telat, nyadarnya telat. Jadi kalau ditanya susah nggak di Amerika, susah. Terbukti kok dari nilai gue. Cuman kalau dibilang susahnya nggak bisa karena susahnya tuh nggak mungkin untuk dikejar, nggak juga, karena alhamdulillah gue semester ini bagus. Jadi udah belajar dari yang kemarin. Iya. Berarti masih itu kali ya, masih kaget gitu. Jadi pas pertama kali masuk kelas kayak kaget dengan kondisinya yang baru kayak gitu. Orang-orang yang pada males gitu, kayak nggak sadar gitu. Iya, kadang agak demand yang sebenarnya. Iya, agak sedikit minder juga kali ya. Jadinya tuh itu juga ngaruh sih sebetulnya. Ya. Terus kalian gimana, Yen? Aku bersyukurnya pas nyampe ke sini tuh ketemu sama anak-anak Fulbright yang lain kan. Terus aku tahu untuk baca silabus. Sebelum mulai mata kuliah itu aku baca silabus, aku cari buku-buku yang emang pendukung, buku materinya apa, dosennya apa, terus lihat juga dosen tulisan silabus itu sangat membantu sih. Soalnya nanti kita bisa tahu apa aja sih kemampuan yang akan diuji dan kedepannya akan kita pelajarin gitu. Jadi supaya kita udah ada gambaran untuk kelas itu. Jadi bener-bener nyiapin buku untuk nulis, untuk nyatet, baca buku lagi, dan sebelum mulai kelas selalu aku mengusahakan untuk baca dulu materi yang udah disediakan sama dosennya. Jadi yang satu hal yang bikin aku sangat suka di sini adalah emang bener kayak kata Kak Bella tadi, itu butuh banget extra effort untuk belajar, untuk mempersiapkan diri. Jadi waktu datang ke kelas tuh kayak nge-review ulang lagi. Jadi sama dosennya itu kita bisa ngasih pertanyaan. Dan sistem yang aku sangat suka di sini adalah ada office hour. Itu kayak tambahan gimana ya? Kayak misalnya dosen ngasih tugas, jadi ada waktu di mana dosennya juga ngejelasin buat murid-murid yang mahasiswa yang punya pertanyaan untuk tugas yang dosen kasih. Tapi ada juga yang asisten dosen office hour. Jadi waktu di mana kita bisa nanya ke asisten dosen gitu. Jadi mungkin lebih berani kan nanya ke asisten dosen. Ini sesuatu yang aku sangat apresiasi ya dibanding dengan kuliah dulu waktu di Indo. Ya waktu lah intinya di Indo hour kan adanya. Apa sih Kak kayak ekstra resitasi dulu tuh. Apa sih namanya? Responsi ya? Responsi, iya namanya responsi. Itu tuh sebenarnya beda dengan office hour menurut aku ya. Beda banget, soalnya responsi itu sebenarnya masih materi kuliah yang kita pelajarin, bukan dari tugas yang harus didiskusikan. Dan yang aku suka di sini itu adalah kamu diajarin A, kamu ujiannya A, kamu juga soalnya A, yang keluar bakal A, nggak akan tiba-tiba keluar B, keluar C, keluar D. Bener-bener sesuai kita pelajari, nggak kayak waktu di Indonesia. Dan seneng banget karena dosennya juga bener-bener kelihatan mempersiapkan. Ketika datang ke kelas, bener-bener ready, siap, mereka tahu apa yang mereka ajarin, bener-bener banget deh, udah kayak wow, mereka tuh sebenarnya bisa nggak jadi dosen, jadi researcher aja gitu. Tapi mereka mau jadi dosen, saya sangat apresiasi banget sih. Bersyukur banget bisa kuliah di sini. Itu mungkin poin yang dosen, nggak tahu ya kalau kalian. Aku tuh di sini mungkin karena jurusan industri banget ya. Saya sustainable biomaterials, jadi kayak terlalu aplikatif gitu nama jurusannya. Hampir semua dosen aku itu mantan orang industri yang udah puluhan tahun. Minimal 15 tahun baru dia jadi dosen gitu. Menarik. Bener sih kata Iin tadi. Jadi nggak tahu ya aura dosen di sini ngajar tuh menggebu-gebu gitu. Kenapa ya? Kayak tak. Jadi akunya tuh nggak pernah namanya tuh ngantuk di kelas.
Nggak bisa, karena memang karena kelas satu lagi di sini sih yang enak. Kalau di Indo kan kelas 2 jam gitu ya, ada yang kuliah bisa 3 jam. Itu ngapain? Ngantuk gitu. Budi sebagai dosen mungkin bisa memberikan tanggapan. Kalau di sini kuliah kan paling sejam 15 menit, selesai, padat, kelar, pulang. Nggak ada satupun yang ngantuk-ngantuk gitu. Jadi efisien banget. Dan bener kayak Iin tadi, kita udah baca di awal, dan anak-anak juga kebanyakan kayak gitu, bukan kita doang gitu yang baca sebelum masuk kelas. Jadi kayak di kelas bukan yang kayak disuapin kanan kiri. Jadi memang kita udah tahu, ngebahas bareng, sejam selesai. Enak, jadi kayaknya nikmat gitu loh kuliah tuh. Gue nggak pernah bisa ngomong kalimat ini. Kuliah itu nikmat. Gila. Gue udah S3, S1, S2 gue nggak pernah ngerasa kuliah tuh nikmat gitu. Aku bisa bilang sih ya, dosennya tuh emang punya spirit buat ngajar gitu, energik gitu. Jadi kita juga dapat aura senengnya dosen ngajar gitu. Ini menarik mata kuliah. Ayo kamu paham dong, ayo belajar gitu. Iya, memang si dosennya itu memang benar-benar expert kan di bidangnya kan sebetulnya. Nah, ini mungkin gue mau compare juga dengan yang di Indo gitu. Kadang tuh kalau beberapa dosen di Indo sebetulnya itu bukan bidang kita untuk kita ajarkan ke mahasiswa, tapi karena nggak ada tenaga yang nggak ada dosennya yang mau untuk mengajar itu, jadi mau nggak mau gitu kita diamanahi untuk mengajar itu meskipun itu bukan bidang kita. Jadinya yang kita ajarkan ke studentnya itu jadi setengah-setengah seperti itu. Jadi kayak kalau di sini kan betul-betul kayak misalnya satu dosen paling ngajar satu mata kuliah atau maksimal 2 mata kuliah gitu kan, mereka fokus gitu. Dan mungkin kali ya setauku juga kan dibayarnya juga lebih tinggi gitu meskipun cuma satu mata kuliah tapi dibayarnya tinggi, jadi motivasi untuk ngajar ke mahasiswanya juga jadi besar gitu. Bukannya kita sekarang komparasi membandingin Indo sama di Amerika, bukannya kita ngalihkan isu di Indo gitu kan, benar-benar kompleks. Lagi Budi sebagai dosen paham banget kan. Kenapa yang kelihatan banget tuh jomplang pas itu kenapa performa dosen dan kuliah in general di Indo sama Amerika tuh beda. Ngelihat angka rasio mahasiswa dan dosen aja di sini tuh 1:10, 1:8. Kalau di Indo mungkin nggak tahu 1:50 mungkin ya. Kayak itu. Ngebayang nggak sih kayak tadi kan ngomongin tentang office hours. Bayangin misalnya dosen di Indo harus buat office hours, mahasiswanya ada 100, mampus gitu loh. Nggak kebayang. Dan dia ngejain, saya beliau si dosennya di Indo ngajar mata kuliahnya kayak Budi nih bisa 2, 3, 4. Nggak kebayang. Semester terakhir tuh 9 mata kuliah aja. 9. Nah, makanya jadi kayak isunya itu sih dosen kurang, gaji juga kurang memukau lah. Iya, dan tadi setuju sih sebetulnya yang yang kita kuliahnya itu dibagi-bagi. Nah, kalau di Indo itu kan kayak misalnya 3 jam gitu kuliah fokus 3 jam kayak gitu. Kalau di sini gua pengalaman ya, jadi ada nggak cuma satu, ada beberapa mata kuliah yang dia tuh 3 SKS dan itu dibagi menjadi 3 hari gitu. Jadi dan si dosen itu kita ketemunya 3 kali seminggu gitu. Betul-betul 3 kali seminggu. Jadi 50 menit beres, 50 menit beres, 50 menit beres, itu lebih efektif, jauh lebih efektif dibandingkan kayak dosennya ngajar 2 jam atau 3 jam. Itu nggak efektif banget. Gue semester ini contohnya itu sih, 4 SKS, dosennya 3 hari. Iya kan? 4 pertemuan malah satu. Jadi 3 kuliah, 1 pertemuan praktikum. Iya. Padet banget, enak jadinya. Jadi ada 3 kali juga. Jadi satunya itu lab. Jadi 2 kali kuliah, 1 lab gitu. Jadi gua 4 karena 4 kredit kan, 4 SKS. Iya. Nah, itu ya. Jadi hal menarik selama kuliah gitu. Ada gak sih hal menarik lain selain kuliah gitu, pengalaman kalian pas apa gitu kira-kira? Temennya seru.
maksudnya Nah teman-temannya Teman-teman itu seru. terus apalagi. Orang lokal baik-baik, Nah itu iya dia. baik Persepsi banget. kalian ke orang-orang sini gimana sih? Dulu tuh katanya nggak tahu ya, gua tuh kayak ngedengar dari orang gitu kayak kok orang Amerika pasti kayak orangnya individualis lah, terus kayak apa sih rasis lah gitu Pak. Masih inget tuh dulu tuh nggak Iya, mau ke North Carolina State tuh kayak gara-gara ada salah satu orang takut. yang bilang iya, katanya di Coba NCSU itu kayak banyak rasisme di sana dan Iin sudah eh, membuktikan tidak ada rasisme di sana, betul? betul. Jadi betul. apalagi Setuju. kan di lingkungan kampus orang-orangnya kan berpendidikan. Jadi memang lebih aman juga lingkungan kampus itu dari hal-hal yang berbau rasisme. Dan waktu saya datang ke sini kan lagi hits banget tuh yang Black Lives Matter. Itu tuh maksudnya aku dengar setiap hari dari berita tuh ada penembakan lah, ada kerusuhan lah, unjuk rasa lah. Tapi waktu ini nggak seburuk yang ada di TV gitu. Bahkan nggak ada kejadian apa-apa di sini. Paling ya kalau misalnya ada pencurian atau pencopetan ya wajar lah ya di satu kota. Pasti ada 1, 2, 3 tindak kejahatan gitu. Tapi sejauh ini belum pernah mengalami ya tindakan yang rasisme atau semacam apa. Cuman memang teman-teman aku yang pakai kerudung di sini mungkin merasa lebih kurang enak soalnya kadang suka diteriakin lah dari mobil sama orang-orang yang nggak berpendidikan gitu yang naik mobil kenceng-kenceng terus teriakin apa gitu nggak tahu. Mungkin mereka juga kurang nyaman tapi terutama di lingkungan pendidikan di sini dosen semuanya itu mereka punya hukum atau peraturan yang melarang mereka untuk melakukan rasisme sama sekali. Jadi tenang aja datang ke sini tuh orang-orangnya juga baik, ramah, mereka punya aturan nggak boleh ada rasisme, semua paham, semua aliran, semua agama, semua kecenderungan atau orientasi seksual semuanya diterima. Bagus banget sih menurut aku itu. Iya betul. Tuh. Kalau Iin kan contohnya di ibu kota provinsi state gitu. Kalau aku sama Budi kan kampung ya Bud ya. Gue ke kampung, terlalu kampung, Den. Gue juga kampung sama kan. Jadi, aku bahkan baru tahu ini kota. Sumpah dari kampung. Baru tahu hampir setahun kalau. Tapi sama aja di sini mungkin yang berpendidikannya dikit karena yang berpendidikan tuh pasti dosen-dosen atau mahasiswa di sini gitu. Tapi aku ngobrol sama kayak orang lokal sini yang mungkin kayaknya nggak sekolah malah, nggak kuliah gitu. Pada baik-baik juga. Karena mungkin aku ngebandinginnya sama waktu di Eropa dulu. Itu belum 6 jam di kota X waktu dan di negara X waktu aku di Eropa itu kan 6 bulan exchange di sana itu udah diserang orang gitu dalam tanda kutip diserang orang karena aku pakai jilbab karena aku orang asing jadi dua hal itu. Tapi di sini alhamdulillah kita udah sama Iin traveling 2 kali itu di Raleigh, di New York juga, di Washington DC. Di sini udah hampir setahun alhamdulillah nggak ada. Aman lah ya Kak. Aman banget. Ya. Itu kayaknya salah satu berkah terbesar di sini. Aman banget. Orang-orang pada baik.